Bayangkan Anda baru saja bernapas lega karena semua utang pinjaman online sudah lunas. Namun saat hendak mengajukan KPR atau kredit kendaraan, pengajuan Anda ditolak mentah-mentah karena status SLIK OJK masih merah. Mengapa sistem pelaporan keuangan kita seringkali tidak sinkron dengan realita di lapangan? Apakah ini sekedar keterlambatan administrasi atau ada kelalaian sistemik dari pihak penyelenggara pinjaman yang merugikan skor kredit Anda? Fenomena tagihan fiktif yang masih menggantung di IDEPKU atau SLIK OJK, padahal kewajiban sudah terpenuhi, adalah masalah serius bagi kesehatan finansial. Mari kita bedah secara mendalam dari sisi regulasi, operasional perbankan, hingga langkah hukum yang bisa Anda ambil untuk memulihkan reputasi finansial Anda. Penyebab pertama dan yang paling umum adalah siklus pelaporan data dari lembaga jasa keuangan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Anda harus memahami bahwa perusahaan fintech atau bank tidak melaporkan pelunasan Anda secara detik itu juga. Secara regulasi, pelaporan data dilakukan secara periodik, biasanya sebulan sekali. Artinya, jika Anda melunasi utang di tanggal 15, data tersebut kemungkinan baru akan diperbaharui ke server pusat OJK pada awal bulan berikutnya. Ada jeda waktu verifikasi data yang membuat status Anda tetap terlihat memiliki tunggakan. Penyebab kedua yang lebih teknis adalah masalah integrasi API dan sinkronisasi data internal perusahaan. Banyak aplikasi pinjaman online yang sistem internalnya tidak otomatis terhubung dengan modul pelaporan OJK. Terkadang terjadi kesalahan input manual atau kegagalan sistem yang menyebabkan data lunas tidak terkirim. Ini adalah titik di mana efisiensi operasional perusahaan diuji. Jika manajemen resiko mereka buruk, maka konsumenlah yang akan menanggung beban moral berupa skor kredit yang buruk. Menurut opini saya pribadi, sistem pelaporan satu arah ini sebenarnya sangat tidak adil bagi nasabah. Perusahaan sangat cepat dalam melaporkan nasabah yang macet kreditnya, namun seringkali sangat lambat dan tidak responsif saat harus membersihkan nama nasabah yang sudah kooperatif melunasi utang. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam layanan konsumen di industri keuangan digital kita. Seharusnya, transparansi data menjadi prioritas utama jika mereka ingin membangun kepercayaan di sektor fintech yang bernilai miliaran rupiah ini. Jika Anda mengalami hal ini, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah meminta surat keterangan lunas atau SKL resmi dari pihak pemberi pinjaman. Surat ini adalah bukti hukum yang sah untuk melakukan sanggahan. Jangan hanya mengandalkan tangkapan layar di aplikasi. SKL adalah aset dokumen yang krusial untuk proses pembersihan data. Setelah memegang SKL, Anda bisa melakukan pengaduan resmi melalui kontak 157 OJK atau melalui email resmi perlindungan konsumen. Sampaikan bahwa Anda memiliki bukti valid pelunasan dan sertakan nominal yang sudah dibayarkan secara detail. Proses verifikasi ini biasanya memakan waktu 14 hingga 30 hari kerja. Penting bagi Anda untuk terus memantau perkembangan ini agar likuiditas dan akses Anda terhadap produk perbankan lainnya tidak terhambat. Ingat, skor kredit di SLIK OJK adalah cermin dari reputasi finansial Anda. Di era ekonomi digital saat ini, memiliki skor kredit yang bersih sama berharganya dengan memiliki aset investasi. Jangan biarkan kelalaian sistem merusak peluang Anda untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan di masa depan. Pastikan Anda selalu melakukan cek SLIK secara berkala, minimal 6 bulan sekali, untuk memastikan tidak ada data anomali yang merugikan posisi keuangan Anda. Jika informasi mengenai mekanisme SLIK OJK dan perlindungan konsumen ini bermanfaat untuk rencana keuangan Anda, pastikan untuk klik tombol like dan bagikan video ini kepada rekan yang mungkin sedang berjuang membersihkan nama baiknya di sistem keuangan. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update edukasi finansial dan strategi manajemen aset lainnya. Terima kasih sudah menonton.